Hari ini kita mau membahas mengenai promosi lapak optimal melalui media sosial. Gitu. Pasti teman-teman di sini kan pada banyak kan yang memakai media sosial untuk keperluan pribadi, untuk personal. Tapi bagaimana nih sekarang supaya media sosial ini bisa kita gunakan sebagai salah satu marketing channel untuk membuat traffic atau belanja Anda belanja di lapak Anda di Bukalapak jadi semakin meningkat gitu. Haris dari tadi hadir, siap. Wah, Medan, Tangerang Selatan paling dekat ya. Oke, udah, kita mulai aja kali ya. Cipinang Muara ya. Kita mulai aja kali ya presentasi sharing saya hari ini. Perkenalan lagi kali ya, ini kan tadi yang pas awal-awal kan mungkin belum pada dengar. Jadi nama saya Feni Novanti. Saya di Bukalapak sebagai Content Marketing Manager. Tugas saya sehari-hari adalah mengoptimalkan promosi maupun branding Bukalapak melalui semua marketing channelnya Bukalapak. Salah satunya adalah sosial media. Jadi itu kenapa saya di sini akan sharing kepada Om dan Tante sekalian mengenai promosi lapak optimal melalui sosial media. Kita mulai ya. Pertama, kenapa sih sosial media? Kenapa sosial media yang penting untuk menjadi salah satu sarana promosi? Karena saat ini ada banyak banget orang yang menggunakan sosial media, dan mereka di sosial media ini tidak hanya untuk bersosialisasi, tetapi juga untuk sarana mencari informasi, sebagai sarana dalam mencari informasi. Karena itu, jika Om dan Tante sekalian aktif di sosial media sebagai penyedia informasi, ini akan sangat membantu dalam menyediakan informasi. Ini akan sangat membantu sekali, terutama karena banyak banget nih orang-orang di sosial media itu juga sering kan mereka cari informasi tentang produk A, produk B, nyari. Dan kalau Anda bisa menjadi salah satu penyedia informasi, itu akan menjadi lebih baik lagi untuk memperkenalkan produk Anda. Seperti itu. Nah, salah satu alasan utamanya adalah gratis. Ini penting banget karena sosial media itu udah tinggal buka akun aja, nggak perlu biaya apa-apa, tinggal buka akun, terus Anda bisa langsung nge-upload semua foto-foto produk Anda di situ, dan audiensnya juga udah ada. Nah, tinggal tips dan triknya nih, gimana nih supaya produk yang terdisplay di akun sosial media Anda tuh bisa diterima dengan baik sama audiens. Kemudian berikutnya adalah brand recognition. Dengan aktif mengenalkan brand Anda di sosial media, brand atau produk Anda di sosial media, itu akan membuat banyak calon pembeli yang terpapar dengan produk Anda. Jadi mereka jadi tahu nih, Om A nih, Om siapa ya misalnya, Om Zainal nih, Om Zainal ternyata jualan kacamata. Mereka jadi tahu, oh Om Zainal lagi jualan kacamata, seperti itu. Jadi akan banyak nih calon-calon pembeli yang terpapar dengan produk Anda. Sebelum akhirnya mereka tertarik kan untuk mengunjungi lapak Anda di Bukalapak. Kemudian engagement ini maksudnya adalah platform sosial media itu kan sangat memungkinkan sekali ya untuk berinteraksi langsung dengan calon pembeli Anda, seperti itu, sehingga bisa terjalin hubungan yang baik. Salah satu salah satu isu di jual beli online itu adalah banyak calon pembeli ini yang nggak percaya gitu, benar nggak sih nih produknya bagus, terus mereka pengen tanya-tanya lebih lanjut mungkin mengenai fitur-fitur produknya, atau kalau misalnya jualan baju misalnya pengen tahu ini bahannya apa ya sis, yang kayak gitu-gitu. Nah, sosial media tuh memungkinkan itu untuk Anda lebih menjelaskan lebih lanjut. Jadi kalau misalnya ada yang komen nanya, Anda bisa jawab seperti itu. Dan kalau misalnya engagement atau hubungan ini antara Anda dan calon pembeli ini sudah terjalin dengan baik, mudah-mudahan sih hampir pasti ini akan menaikkan conversion rate. Conversion rate ini adalah tingkat pembelian. Jadi ketika dia udah terpapar sama produk Anda, terus dia udah yakin dengan produk Anda karena sudah Anda yakinkan melalui proses engagement tadi, dan akhirnya dia coba beli. Dia akhirnya tertarik, terus dia mengunjungi lapak Anda di Bukalapak, dan akhirnya dia beli. Kemudian jika Anda
Jika Anda telah melakukan pelayanan pembelian dengan baik, pembeli puas, maka mudah-mudahan akan terjadi pembelian kedua. Karena biasanya gitu, sekali jualan online tuh seperti itu. Jadi sekali dia belanja online, terus dia suka sama produknya, dia suka sama lapaknya, dia suka sama pelayanan lapaknya, biasanya mereka akan tertarik tuh. Mereka akan melanjutkan repeat order berikutnya, akan melanjutkan pembelian kedua, ketiga, dan selanjutnya. Seperti itu. Dan kalau sudah terjadi pembelian kedua, ketiga, dan seterusnya, ini akan mendorong menjadi brand loyalty. Dalam artian saat ini pembeli akan mulai loyal dengan produk Anda. Dan biasanya kalau dia udah loyal sama produk, dengan satu produk, dia tidak akan hanya menggunakan, tapi dia juga akan dengan senang hati nih berbagi pengalaman belanja yang menyenangkan di lapak Anda. Jadi dia juga akan ikut mempromosikan produk Anda. Dan itu sangat mungkin banget terjadi di sosial media. Karena di sosial media itu kan ada fitur share, ada retweet, ada macam-macam kan. Jadi dia bisa ngasih tahu nih, beli di lapak ini, misalnya dia kasih tahu dia pamer dia baru beli handphone baru di lapak Anda, terus dia senang dengan pembeliannya karena pengirimannya cepat dan packagingnya bagus. Itu kan juga akan jadi pengalaman belanja yang baik kan, seperti itu. Kemudian ini adalah tiga sosial media platform yang paling banyak digunakan saat ini. Sebenarnya ada banyak banget sih sosial media platform yang bisa kita gunakan. Sekarang ada apa aja sih? Ada Pad, ada Snapchat, ada LinkedIn, ada macam-macam. Tapi sepengalaman saya sih, dan memang terbukti juga marketers tuh kebanyakan orang-orang tuh mempromosikan produknya tuh menggunakan 3 platform ini, Facebook, Twitter, dan Instagram. Karena mereka yang paling banyak penggunanya dan mereka yang paling memiliki banyak fitur yang akan sangat membantu dalam mempromosikan produk dan lapak om dan tante sekalian. Kayak gitu. Jadi sebenarnya sih intinya gini, kalau misalnya Anda pengen mempromosikan sesuatu, jadi di Bukalapak itu kan udah rame memang kan, tapi kan Anda akan banyak bersaing dengan banyak lapak-lapak lain gitu, dengan produk yang mungkin nyaris sama. Tapi kalau misalnya di sosial media, ibaratnya tuh Anda datengin audience, datengin crowdnya, terus kasih tahu, gue punya produk ini, saya punya produk ini loh, produk saya lebih baik, produk saya punya materi yang bagus, produk saya dikerjakan dengan sepenuh hati atau seperti itu. Dan itu bisa terjadi di sosial media. Nanti ketika mereka sudah diyakinkan di sosial media, mereka akan datang nih ke toko Anda, ke lapak Anda di Bukalapak. Seperti itu. Namun sebelum kita mulai menggunakan platform sosial media untuk sarana promosi, alangkah baiknya nih jika kita mengenal dulu masing-masing platform tuh karakteristiknya seperti apa. Mulai dari fiturnya, dari karakter penggunanya. Itu karakteristiknya dari setiap platform ini kan berbeda-beda, dan kalau misalnya kalau kita mengetahui masing-masing karakteristik platform ini seperti apa, kita akan bisa lebih membuat strategi konten dan strategi komunikasi yang lebih baik. Karena kan berbeda-beda ya. Misalnya Twitter. Kita mulai dari Twitter. Twitter nih dia tuh kelebihannya itu dia terbuka untuk semua. Jadi Anda tidak perlu ibaratnya Anda tinggal buka akun, bikin konten-konten yang menarik, terus nanti tidak perlu ada kayak semacam semua orang tuh bisa langsung akses konten Anda tanpa repot harus temenan terlebih dahulu gitu loh. Jadi kayak semua orang bisa langsung follow tanpa harus nunggu approval dari Anda, kecuali ya Anda pengen bikin akun ini private. Tapi kan menurut saya untuk promosi pemula ya, jangan di private dulu sih, mendingan dibuka dulu untuk semua supaya orang bisa lebih mudah mengakses konten Anda. Kemudian Twitter ini juga sifatnya tuh microblogging. Maksudnya microblogging di sini adalah dia lebih banyak ke bercerita kan, dia bentuknya tuh karakter tulisan. Jadi dia sangat tepat sekali nih untuk menyampaikan pesan-pesan singkat. Memang sih salah satu ibaratnya mungkin keterbatasannya Twitter ya, karena dia cuma 140 karakter. Tapi justru di situ menurut saya bagaimana Anda bisa menyampaikan
promosi atau membuat headlines atau copywriting yang menarik, yang bagus dalam 140 karakter. Karena itu kenapa orang engage sama Twitter gitu, karena mereka bisa tantangan mereka di situ. Mereka bisa bercerita dengan singkat hanya dalam 140 karakter, tapi pesannya tuh sampai, tapi orang engage, tapi orang suka, orang follow, seperti itu. Kemudian salah satu fitur Twitter juga yang menarik itu ada namanya polling. Jadi di polling ini nih, dia berguna banget nih, terutama kalau Anda ingin meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Misalnya pengen tahu produk A sama produk B mana ya yang mau diluncurkan dalam waktu dekat, yang kayak gitu-gitu tuh. Itu kan seru tuh, bikin interaksi-interaksi yang seperti itu. Dan biasanya audiens tuh suka tuh, mereka suka kayak semacam game-game seperti itu kan, mereka main, mana warna yang paling Anda suka, biru atau merah gitu, terus mereka pilih merah. Terus Anda juga bisa menggunakan polling ini kan juga sebagai semacam survei kecil-kecilan gitu. Jadi kayak untuk tahu pendapat dari calon pembeli, produk mana yang paling mereka sukai, warna mana yang paling mereka pilih, yang seperti itu. Jadi polling ini juga salah satu fitur yang menurut saya di Twitter nih bisa banget digunakan untuk engagement kepada calon pembeli. Kemudian hashtag ini juga memudahkan Anda dalam mengkategorisasi kegiatan berjualan Anda. Misalnya ketika Anda lagi melakukan promo buy one get one, free ongkir, atau season baru gitu, misalnya lagi ngeluarin produksi terbaru di menjelang Ramadan, atau promo Ramadan, promo Lebaran gitu. Jadi pakai hashtag ini bisa memudahkan Anda untuk mengkategorisasi produk-produk jualannya, juga bisa di search juga kan gitu. Jadi si hashtag ini juga lumayan salah satu fitur yang paling menarik juga ya dari Twitter. Kemudian ada cool tweet. Ini kalau misalnya Anda yang bisa menyampaikan informasi yang lebih panjang, bisa pakai format cool tweet seperti itu. Dan biasanya orang tuh juga lebih engage ya, karena kan pakai nomor seri, dan biasanya akan lebih baik kalau misalnya Anda udah bikin cool tweet tapi pakai hashtag, salah satu hashtag tertentu yang Anda pakai gitu. Misalnya lagi bikin cool tweet tentang promo buy one get one, terus misalnya Anda mau ngasih kayak semacam term and conditionnya, misalnya boleh promo buy one get one dengan minimal pembayaran berapa, itu kan mungkin agak panjang kalau dalam satu tweet kan. Jadi kalau bisa dibikin dalam beberapa serial tweet, itu bisa informasinya bisa lebih jelas. Kemudian link ini juga yang menarik dari Twitter. Jadi Anda bisa langsung taruh linknya ke link ke lapak Anda di Bukalapak. Jadi Anda kasih copy yang menarik, langsung kasih link, orang begitu ngelihat, klik langsung ke lapak Anda di Bukalapak. Ini salah satu contohnya. Ya dong, pakai Bukalapak. Bersepeda sore hari lebih seru dengan sepeda dari London Taxi. Ada diskon. Gitu. Nah, orang zaman sekarang, maksudnya para audiens sekarang, pengguna internet pada saat ini tuh memang lebih senang kalau dilengkapi dengan visual. Jadi akan lebih menarik lagi kalau tidak hanya tulisan aja, tapi Anda juga langsung kasih visualnya yang menarik gitu. Gak usah terlalu heboh, gak usah terlalu bagaimana, langsung produk, diskon, terus langsung kasih link Anda. Seperti itu. Kemudian Instagram ini juga salah satu sosial media yang lagi trendy ya, yang lagi happening banget, yang lagi banyak banget dipakai sama netizen. Orang juga banyak yang cari informasi di Instagram. Pertama sama semuanya, kalau sosial media itu pasti terbuka untuk semua, jadi seolah semua orang bisa dapat mengakses konten Anda tanpa repot temenan dulu, udah tinggal follow aja. Kemudian Instagram ini dia menekankan aspek visual di platformnya. Jadi kalau Anda mau menggunakan Instagram, akan lebih baik kalau Anda udah kuat nih di konten visualnya gitu, konten visualnya dibuat semenarik mungkin. Kemudian dia ada komen, jadi pengunjung bisa meninggalkan komentar terhadap postingan Anda seperti itu. Dan menariknya orang-orang di Instagram, mereka juga suka ngecek nih, kalau misalnya ada foto produk, mereka akan ngecek nih komennya. Mereka pengen tahu nih orang-orang nih tanggap apa, maksudnya netizen yang lain, masyarakat internet yang lain, apakah mereka juga mereka pengen tahu respon orang-orang lain terhadap komen dalam postingan produk tersebut. Dan mereka pengen, dan biasanya juga ada yang nanya dan segala macam. Dan kalau misalnya Anda
bersedia menjawab di komen tuh akan lebih baik lagi, karena jadinya si netizennya juga yang lain yang mungkin punya pertanyaan yang sama juga akan dapat informasinya udah langsung ada gitu di komen-komen tersebut. Kemudian hashtag sama seperti Twitter tadi. Ini juga bisa digunain untuk kategorisasi kegiatan berjualan Anda. Tapi ada satu tips saya untuk hashtag di Instagram. Akan lebih baik kalau kata-kata tersebut sifatnya umum. Karena di Instagram itu ada kecenderungan orang juga search informasi. Jadi misalnya di kolom search-nya Instagram tuh mereka suka nyari baju murah gitu, atau misalnya hijab trendy, atau hijab kini, atau yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya Anda bisa menggunakan hashtag itu, Anda bisa terpapar juga ikut dalam kategorisasi yang ada di hashtag tersebut gitu. Jadi menggunakan hashtag ini juga menurut saya adalah salah satu cara yang baik ya, supaya produk Anda tuh bisa terpapar lebih luas lagi, bukan cuma ke follower Anda aja. Jadi kalau misalnya saya lagi cari baju anak, terus ketika saya search baju anak itu nanti akan keluar semua postingan yang menggunakan hashtag tersebut. Terus nanti kan bila Anda menggunakan hashtag tersebut, saya bisa tahu kan, oh ini toko yang ini juga menjual baju anak yang menarik nih, seperti itu. Kemudian salah satu keistimewaannya Instagram dari dulu itu adalah filter. Filter nih seru banget. Jadi kayak foto biasa, begitu dipakein filter Instagram tuh langsung luar biasa, langsung kayak kena editan fotografer atau editor foto ternama. Cuman harus hati-hati ini menggunakan filter dari Instagram. Jadi misalnya, apalagi kalau Anda mau upload produk yang ada warnanya ya, misalnya tadinya warnanya putih, begitu Anda pakai filter Instagram, tipe filter Instagram tertentu, tiba-tiba warnanya berubah jadi orange, atau tiba-tiba warnanya jadi agak-agak coklat-coklat marun gitu. Nanti begitu dia bilang Min, begitu nanti dia maksudnya mau beli yang itu, begitu datang ke lapak Anda ternyata warnanya berbeda, itu kan nanti takutnya bisa jadi komplain kan. Jadi untuk filter alangkah baiknya untuk lebih berhati-hati dan jangan sampai terlalu terlalu heboh gitu menggunakan filter, jadinya malahan ngedistorsi image atau gambar produk Anda yang sebenarnya seperti apa. Kemudian ini ada fitur baru juga nih dari Instagram, seru banget, Instastory. Dia cuma singkat sih, 30 detik gitu, tapi dia bisa menampilkan konten dalam bentuk video secara instan, dan dia kayaknya 24 jam dia hilang. Itu seru juga nih untuk menambahkan kesan hangat gitu, dekat gitu, hangat sih, dekat sama calon pembeli Anda gitu. Jadi misalnya Anda ngeliatin proses packaging, atau ngeliatin proses pengiriman, atau mungkin kalau misalnya Anda produk Anda adalah handmade, Anda bisa kasih tahu proses pembuatan di balik produk Anda gitu. Itu membuat calon pembeli itu menjadi lebih dekat kepada produk Anda gitu. Jadi dan itu penting banget, karena semakin si calon pembeli ini merasa dekat dengan produknya, merasa kayak tahu banget dengan produk ini, itu bisa membangun kepercayaan itu, dan akhirnya membuat mereka tergerak untuk beli gitu. Makanya ini penting banget sih engagement itu tadi yang tadi saya jelaskan di awal kan. Jadi engagement itu penting banget. Jadi dan media sosial kan namanya juga media sosial ya. Jadi walaupun Anda jualan di situ dengan walaupun Anda mempromosikan produk jualan Anda di situ, tapi akankah lebih baiknya jika Anda tetap istilahnya stay human. Apa sih stay human tuh maksudnya? Kayak tetap konten-kontennya tuh tetap hangat, tetap akrab. Jadi lo tetap bukan low profile, soft selling gitu loh. Jadi nggak terlalu kayak jualan banget, beli produk saya, nggak terlalu kayak gitu. Jadi Anda harus memberikan sentuhan-sentuhan manusiawi kata-katanya itu, sentuhan-sentuhan manusiawi pada konten-konten Anda. Jadi misalnya Anda seorang ibu yang jualan baju bayi gitu misalnya, terus kayak sambil nyuapin anak sambil package gitu, sambil packaging, itu kayak itu juga menarik, itu juga membuat orang jadi dekat dan dengan Anda, dengan produk Anda, seperti itu. Itu mungkin bisa juga nih di Instastory, karena kan itu kan bukan yang Anda harapkan tetap bertahan di feed Instagram Anda kan, itu kan kayak bisa 24 jam hilang gitu. Jadi Instastory ini juga bisa dipakai untuk lebih mememphasize, lebih menekankan lagi produk-produk yang sedang Anda promo. Misalnya Anda udah ngeluarin
misalnya Anda sudah ngeluarin satu informasi satu produk ini, terus di Instastory itu ada kayak behind the scene-nya, behind the photoshootnya misalnya, seperti itu. Terus, nah ini salah satu contoh Instagram feed yang menurut saya bagus. Saya sensor aja ya namanya. Jadi dia ceritanya jualan kacamata, tapi kan kacamata kan kalau ditaruh gitu aja kan ya begitu-begitu aja kan. Tapi dia bikin menarik gitu, digantung, dibikin. Jadi orang tuh, padahal sebenarnya kan ya, kacamata yang ini sama kacamata yang ini kan sama gitu, tapi dia bikinnya seakan-akan dengan dua angle yang berbeda. Jadi ini juga penting banget gitu, visual terutama di Instagram ya. Jadi visual konten Anda harus kuat banget. Kemudian Facebook ini udah nggak usah ditanya lah ya. Facebook ini udah paling lengkap, audiensnya paling banyak, fiturnya paling lengkap. Hampir semua fitur yang ada di sosial media itu ada di Facebook. Foto album, Anda bisa lebih mengorganisir produk Anda dengan lebih baik. Misalnya promo baju anak Maret gitu misalnya, atau misalnya handphone terbaru gitu misalnya, kayak gitu. Jadi bisa lebih ini, jadi orang tuh nggak perlu scrolling di feed Anda lebih jauh gitu. Jadi udah tinggal lihat, udah tinggal nyari aja di album, oh yang ini nih yang gue cari, kayak gitu. Terus pages tuh juga, kalau misalnya sekarang tuh Facebook juga ada pages ya, jadi Anda bisa bikin fanpage yang itu lebih lengkap lagi. Jadi katalog online Anda bisa lebih lengkap lagi dengan menggunakan fitur pages di Facebook. Cuma itu memang lebih advance lagi sih, itu fitur-fitur lebih banyak, settingannya lebih banyak gitu. Cuman Facebook saat ini nih salah satu salah satu media promosi di sosial media yang sangat oke banget lah untuk dipakai. Ini salah satu contohnya, punya Bukalapak lagi. Anda bisa macam-macam, Anda bisa naruh status yang ibaratnya cuman kata-kata doang. Anda bisa naruh foto, video, ada live video juga, ada produk. Anda bisa naruh event, misalnya Anda kalau lagi bikin midnight sale atau flash sale pada tanggal berapa, Anda bisa naruh di event. Jadi orang bisa tahu bahwa Anda sedang ada midnight sale atau flash sale di lapakannya di Bukalapak. Seperti itu. Ini Facebook. Nah sekarang kita masuk ke tips and trick. Pertama itu scheduling. Jadwalkan postingan Anda dengan seksama. Pantau terus kapan saat yang tepat untuk mengeluarkan konten Anda supaya exposure-nya itu lebih maksimal. Terus temuin nih keseimbangan dalam setiap post. Jedanya tuh harus pas, jangan sampai terlalu sering atau terlalu jarang. Dan ini berbeda-beda, kayak di Twitter misalnya. Twitter itu dia feed-nya istilahnya tuh chronological order. Jadi dia berdasarkan siapa yang nge-tweet terakhir. Jadi kalau misalnya Anda nge-tweet pagi, ketika siang-siang, bisa aja tweet Anda tuh udah nggak terpapar lagi, udah nggak ada lagi nih di feed-nya followers Anda gitu. Jadi mungkin Anda harus bikin lagi tweet di siang, terus bikin lagi tweet di sore, bikin tweet lagi di malam, kayak gitu. Dan Anda juga harus tahu jam-jam kapan aja nih yang paling rame untuk ngepost satu postingan. Kemudian ya ini tadi posting sesuai platform. Jadi harus sesuaiin. Kalau misalnya Twitter itu baiknya tuh postingannya seperti apa. Tadi kan microblogging dengan image. Kalau di Instagram ya itu berarti image-nya harus bagus, harus menarik. Kalau di Facebook itu bisa lebih banyak, bisa macam-macam lagi. Makanya itu penting sekali untuk Anda benar-benar tahu masing-masing platform itu keunggulannya tuh apa aja, fiturnya apa aja. Jadi Anda bisa posting sesuai dengan keunggulan dan fitur yang ada di platform tersebut. Ini juga penting banget. Siapkan konten yang banyak, jangan males nyiapin konten. Jadi Anda harus bisa menyediakan konten sebanyak mungkin supaya tweet Anda, postingan Anda itu nggak monoton. Kemudian variasi. Variasi ini bedanya apa ya sama banyak? Banyak tuh jumlah, variasi tuh ya variasinya. Jadi bukan cuma misalnya di Instagram kan ada banyak bisa naruh video, bisa naruh infografis, kan nggak melulu harus foto kan, bisa naruh quotes misalnya Anda jual bisnis Anda di fashion, Anda ngasih quotesnya tentang fashion dari siapa, misalnya Coco Chanel, kayak gitu-gitu. Jadi jangan melulu mengekspos konten yang itu aja gitu ke followers Anda, tapi Anda bisa ngasih variasi konten yang banyak.
Kemudian analisa respon. Ini penting banget supaya Anda bisa tahu konten mana aja sih, postingan mana aja sih yang works, postingan mana aja sih yang disukai, postingan mana aja sih yang membuat orang jadi banyak beli, kayak gitu. Simpelnya sih mungkin bisa ngeliat dari likes, dari loves, atau misalnya dari postingan yang A ini, misalnya ada posting baju anak tipe apa, misalnya namanya Kiara gitu misalnya. Terus ketika Anda jualan, terus Anda cek nih di Bukalapak, baju yang Kiara, tipe Kiara ini terjualnya banyak nggak? Kalau misalnya iya, berarti postingan Anda di sosial media itu berhasil. Itu sederhananya ya, sederhananya seperti itu. Jadi Anda harus sering-sering nih menganalisa postingan Anda, menganalisa respon dari followers Anda, seperti itu. Jadi bisa jadi pembelajaran ke depannya. Anda akan menciptakan konten-konten yang lebih engage, yang lebih meningkatkan conversion rate tadi itu. Kemudian inovasi. Meskipun nantinya Anda udah nemuin nih rutinitas yang efektif dalam promosi di sosial media, misalnya, oh kalau malam cocoknya saya postingan A, oh kalau pagi itu cocoknya motivational quotes misalnya, oh kalau siang cocoknya konten yang seperti ini, itu bisa. Tapi Anda harus selalu mencari cara-cara agar konten-konten Anda itu tetap menarik. Jadi jangan berhenti di situ aja. Anda harus selalu berinovasi, harus selalu nyari-nyari lagi nih tipe konten seperti apa ya, karena internet itu seperti itu, mereka sangat dinamis ya. Jadi misalnya pada masa lalu yang ngetren itu adalah A, yang sekarang orang lebih suka postingan yang B. Pada masa lalu orang lebih suka font yang A, tiba-tiba sekarang sukanya font yang B gitu. Jadi Anda harus tetap mengikuti tren, harus tetap buka mata terus-terusan gitu. Jadi bukan cuma menggunakan sosial media sebagai display, tapi Anda juga harus aktif di situ. Anda juga harus lihat-lihat toko sebelah ngapain, lapak sebelah ngapain, harus tahu juga. Terus misalnya jangan cuma follow sama lapak-lapak doang atau toko-toko yang jualan produk doang, tapi juga follow lah konten-konten maker yang lain gitu. Kayak misalnya ya selebgram, seleb tweet, lihat cara mereka menyampaikan pesan tuh seperti apa, yang membuat mereka tuh tertarik, membuat konten itu jadi menarik, seperti itu. Oke, mari kita berdiskusi yang mau ditanyakan dari teman-teman semua. Kalau mau nonton siaran ulang di mana sih? Ada di YouTube-nya Bukalapak. Subscribe di YouTube-nya Bukalapak. Kita biasanya sekitar H+2 lah ya. H+2 sampai H+3 akan diupload siaran ulangnya di YouTube Bukalapak. Gitu. Ada banyak loh konten-konten di YouTube Bukalapak. Mas. Terus ada pertanyaan. Kapan ada JOB? Terus buat nambah follower yang real human. Waduh. Nambah follower kalau mau dapat real human, Anda harus bikin real postingan. Jadi menurut saya ya, follower yang jual jasa-jasa follower itu ya bukannya saya mau mendiskredit. Maksudnya ya mungkin misalnya nih Anda mau menggunakan itu cuman untuk supaya lapak Anda terlihat followersnya udah banyak gitu. Tapi itu bukan cara yang sehat gitu. Itu bukan cara organik gitu. Karena menurut saya kalau Anda menggunakan konten, akan lebih baik jika gini, Anda bikin konten yang menarik, terus Anda mempromosikan, misalnya minta teman Anda promosiin. Itu lebih dapat human beneran, itu bakalan dapat. Soalnya kalau misalnya nggak, ntar yang datang bot atau misalnya ya akun-akun fake gitu, akun-akun palsu. Tapi kalau misalnya Anda promosiin nih, Anda jualan apa ya, misalnya baju jersey olahraga gitu, misalnya kaos jersey gitu, terus Anda minta teman Anda yang followernya agak banyak dikit deh, lo pakai dong, terus kasih tahu bahwa belinya di sini. Itu menurut saya cara yang lebih efektif daripada pakai tools atau beli followers kayak gitu. Karena itu lebih beneran dapat humannya. Kayak gitu. Terus lebih efektif mana antara ads atau promo manual di grup-grup atau promo hashtag?
Kalau masalah efektif dan tidak efektif, sebenarnya dua-duanya efektif ya. Jadi eh, kalau di sini saya menjelaskannya itu adalah untuk konten-konten yang organik. Jadi konten-konten tidak membutuhkan ads. Kalau ads itu lain lagi nih pembahasannya. Itu another session. Kalau Anda di Bukalapak tinggal pakai buka iklan dong. Buka iklan Facebook dan Google itu udah nggak perlu repot menstrategiinnya, udah tinggal taruh duit di buka dompet, kasih range harga, udah kayak gitu. Karena beda-beda nih efektivitasnya. Oke. Gitu ya. Tadi siapa tuh masnya yang nanya tuh sampai turun ke bawah. Apakah link produk di BL bisa diiklankan di Facebook Ads tipe click to web? Bisa, pakai buka iklan. Nanti cari di YouTube channel Bukalapak webinar yang membahas tentang buka iklan. Itu ada cara-caranya, detail banget dijelasin di situ. Jam-jam yang efektif buat posting di IG. Biasanya itu pagi sebelum pas jam-jam orang lagi commuting apa maksudnya? Jam-jam orang lagi berangkat kerja, kemudian siang, jam makan siang, sama malam. Pas orang udah mau tidur. Biasanya kalau orang mau tidur kan mereka akan lihat-lihat handphone tuh, lihat-lihat. Biasanya tuh pas biasanya kalau di Bukalapak itu dia makan siang, terus jam makan siang itu mereka akan browsing, mereka akan lihat produk-produk yang seru gitu. Terus nanti pembeliannya dilakukan di sore hari atau malam-malam, mereka browsing, terus pembeliannya dilakukan besoknya pas jam makan siang. Kayak gitu. Tapi efektif tuh adalah pas jam-jam yang jam-jam di saat orang senggang ya, kayak pagi pas lagi perjalanan ke kantor, siang jam makan siang, sore pas perjalanan pulang, sama malam sebelum tidur. Mbak, poninya dibenerin dulu. Oke. Mas Hudi, terima kasih. Perhatian banget Mas Hudi. Terus, lupa lagi tadi nyebut nama Mas yang tadi tuh. Oh, Kavi. Baiknya kalau post di IG itu ada caption harga apa enggak? Baiknya sih informasi yang Anda sampaikan di caption itu sejelas mungkin ya. Jadi nggak banyak-banyak lagi yang nanya kayak gitu. Terus langsung kasih tahu aja. Lebih lanjut klik link di bio kalau di IG kan gitu kan. Kalau di Instagram kan cuma bisa naruh link di bio doang kan. Klik link di bio atau search lapak Kavi di Bukalapak gitu. Langsung aja. Mas Ian, Mbak, sepertinya nggak bisa semua dilakukan sendiri ya, harus ada tim lagi, bener nggak? Tergantung sih, tergantung. Tapi memang akan lebih baik kalau ada orang yang memang fokus memaintain sosial media Anda untuk promosi, karena engagementnya kan perlu ada di situ. Jadi ada orang yang benar-benar kayak, misalnya strateginya dari Anda nih sebagai owner, bisnis ownernya. Nanti si partner Anda ini dia akan bantu bikin konten promo, konten plannya, terus penjadwalannya, postingannya, jawabin pertanyaan, kayak gitu-gitu. Ya emang akan lebih baik kalau ada tim sih, tapi kalau bisa dikerjain sendiri, karena kalau misalnya Anda nyebur langsung, ngerjain sendiri langsung, itu Anda bisa dapat insight-insight yang menarik banget nih untuk mengembangkan bisnis ataupun lapak Anda gitu. Terus Rizka udah hampir 2 bulan jualan belum laku-laku. Aduh, makanya promosi di sosial media, ding. Atau buka iklan. Kita kan di Bukalapak banyak banget kan fitur-fitur kan. Ada buka iklan, ada promote push, ada macam-macam. Jadi itu dimaksimalkan aja fitur-fitur yang ada di Bukalapak. Kita selain juga menggunakan strategi organik seperti yang tadi saya jelaskan itu, menggunakan sosial media. Gitu. Himawan, schedule posting untuk tiap platform. Oh, tadi udah aku jelasin dikit ya. Jadi kayak misalnya Twitter itu karena dia sifatnya chronological order, which is adalah mana yang paling duluan, mana yang paling pertama nge-tweet itu yang akan terpapar di feed followers Anda. Jadi alangkah baiknya juga Anda secara berkala selalu nge-tweet. Jadi misalnya pagi misalnya 3 tweet, 5 tweet, siang 5 tweet, sore 5 tweet, kayak gitu. Dan kalau jam-jam pastinya itu tergantung experience masing-masing, tergantung followers Anda gitu. Jadi bisa beda-beda. Saya nggak bisa kasih jam saklek, oh jam 12 pasti rame, jam 2 bisa rame.
itu experience-nya tergantung dari Anda sendiri masing-masing. Cuman ya rentang waktunya aja, pagi, siang, sore, malam. Tapi jam exact, jam pastinya jam berapa itu harus Anda coba sendiri dulu, karena bisa beda-beda nih. Terus, aduh, sampai ngos-ngosan. Saya minum dulu dikit ya. Terus kalau apa namanya, Instagram sama Facebook. Jadi Instagram tuh sekarang algoritmanya udah agak berbeda. Dia lebih mirip Facebook. Jadi dia berdasarkan engagement. Jadi bisa aja nih. Jadi konten yang terlihat tuh bukan konten yang paling baru, tapi yang paling banyak di likes atau yang paling banyak di share. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya jadi kalau untuk Facebook dan Instagram, semakin engage konten Anda, semakin banyak yang likes konten Anda, itu akan semakin baik, karena dia akan terus naik di atas, akan terus ada di top feed-nya followers Anda. Jadi untuk Facebook sama Instagram, saran saya sih itu, jadi bikin konten-konten yang engage, konten-konten yang menarik orang untuk likes, untuk komen, untuk share gitu. Mas Putu, bajunya bagus loh, dijual di Bukalapak nggak? Duh, ini bisa deh nggak, ini nggak dijual mas, ini baju karyawan. Terus tarik nafas dulu, iya mas Bambang, bisa tarik nafas lagi ya. Saya cari-cari dulu ya. Malam, apakah dari Mas Freddy, apakah endorse selebgram itu berpengaruh oleh followers kita? Ngaruh sih. Jadi karena kan gini, namanya juga kan tadi kan kayak udah saya singgung dikit ya, media sosial itu seperti itu. Jadi kalau misalnya jadi orang tuh cenderung kalau misalnya kita mempromosikan, kita nih yang ngomong nih, pakailah produk ini bagus banget, dibuat dengan sepenuh hati, kainnya dari gitu misalnya. Iyalah, lu kan produknya jualan. Tapi once itu dipakai orang lain dan mereka nyeritain bahwa mereka senang pakai itu dan lain-lain, itu orang somehow tuh lebih teryakinkan dibandingin yang ngeyakinin itu adalah brandnya gitu. Jadi orang kayaknya lebih yakin kalau yang nyeritain itu adalah orang lain kayak gitu. Jadi ya tergantung nih, pilih-pilih dulu selebgramnya itu harus yang sesuai sama ibaratnya sama produk Anda gitu. Jadi misalnya Anda mau Anda jualan hijab, kan nggak mungkin Anda Anda menggunakan selebgram yang attitude-nya seperti apa atau feed Instagramnya seperti apa. Jadi harus disesuaikan juga. Tapi itu ngaruh beneran. Karena orang tuh lebih seneng lebih percaya kalau itu testimoninya datang dari orang juga, bukan dari produk atau dari business ownernya gitu. Terus bagaimana pendapat Mbak Feni tentang, dari Mas Burhan, bagaimana pendapat Mbak Feni tentang menjiplak konten yang sedang marak? Menjiplak ya. Jiplaknya gimana? Kalau menurut saya gini, di dunia internet itu nggak ada yang baru. Jadi nothing new under the sun. Jadi semua orang tuh bisa saling terinspirasi dengan konten yang lainnya gitu. Jadi kecuali sama persis ya, kalau sama persis tuh wah itu sih udah nggak ada integritas ibaratnya. Tapi kalau Anda terinspirasi dengan konten lain, terus Anda mengadaptasi itu ke konten Anda, menurut saya sih nggak apa-apa aja, sah-sah aja gitu. Terinspirasi ya, bukan jiplak-plek-plekan A, B, C, D-nya gitu, tapi Anda menggunakan ibaratnya ya terinspirasi dengan konten itu gitu. Terus lagi ya, ada lagi. Gimana Anissa, gimana cara bikin karakter barang dengan caption? Oh, maksudnya bagaimana cara bikin caption yang oke gitu kali ya? Jadi caption itu kalau di Instagram ya, kalau bisa nih, kan Instagram kan ada tuh yang read more gitu ya. Jadi kalau udah kepanjangan dia akan read more. Kalau bisa tuh kalau bisa informasi yang paling pentingnya itu jangan sampai Anda taruh di read more-nya, karena netizen Indonesia itu suka males tuh ngeklik read more-nya. Jadi walaupun Anda udah nulis lengkap-lengkapnya di caption, biasanya tetap bakalan ada yang nanya lagi sih di komen. Tapi caption yang baik itu adalah yang padat, singkat, jelas gitu. Terutama kalau di IG ya. Kalau di IG itu kan udah caption itu kan melengkapi. Jadi ibaratnya foto Anda tuh harus udah jelas terus caption. Sementara kalau di Twitter
Di Twitter itu captionnya itu, tweetnya itu harus lebih mengajak gitu supaya orang mau ngeklik link Anda. Tapi kalau di Facebook itu udah ada fotonya, captionnya itu adalah melengkapi. Dan caption yang baik itu yaitu padat, singkat, jelas, langsung. Kalau bisa jangan sampai kena read more. Kalau bisa read more tuh udah tinggal informasi yang pelengkapnya aja lah gitu. Tapi yang paling pengen Anda sampaikan itu harus ada di caption yang kira-kira berapa karakter di atas ya? Sekitar 200 sampai 250 karakter pertama deh. Gitu. Terus Mas Arif nih, bagaimana membuat foto produk yang menarik? Apakah membuat box mini studio biar pencahayaannya lebih bagus? Ini bisa jadi satu materi sendiri sih untuk bikin bagaimana cara bikin foto produk yang menarik. Pokoknya satu, foto produk yang menarik itu jangan fotonya ini saya simpel aja ya. Tapi mungkin nanti ini bisa jadi ide untuk tema webinar berikutnya ya. Karena ada satu lagi nih orang yang ahli gitu. Cuman kalau buat saya nih, saya suka foto yang langsung produknya gitu, dikasih tahu langsung produknya, misalnya ini gitu ya, langsung belakangnya tuh misalnya putih aja, jadi orang fokus langsung ke sininya, terus jangan banyak dan itu tadi ya, kalau buat Instagram filternya jangan terlalu, jadi misalnya ini kan warnanya hitam putih gitu, terus kalau Anda menggunakan filter yang terlalu heboh, jadinya malah warnanya nanti berubah. Jadi gunakan filter yang sesuai aja, terus fotonya pencahayaannya juga baik ya. Kalau bisa pakai mini box studio gitu oke lah gitu, tapi bisa lah nanti mungkin untuk ide webinar berikutnya kita bisa kasih how to cara foto produk yang menarik gitu, yang simple, yang nggak perlu nyewa studio atau pencahayaan yang heboh-heboh gitu. Tapi intinya kalau mau foto produk itu langsung to the point produknya, jangan terlalu banyak distraksi. Kalaupun mau ada faktor-faktor pendukungnya itu jangan sampai malah itu hanya mendukung aja, menambah estetika produk. Tapi kalau misalnya jadi malah heboh, orang jadi malah fokus ke yang lain-lain, itu malah nggak bagus, orang jadi nggak fokus ke produknya. Terus juga jangan terlalu, satu lagi, jangan dikasih, mungkin Anda takut ya produk Anda dicolong fotonya gitu, terus ngasih watermark segede-gede gaban gitu di foto. Menurut saya sih itu nggak efektif ya, karena foto tuh makin clean, makin bersih, makin nggak banyak distraksi, malah langsung fokus ke produk, itu malah bagus. Orang jadi langsung kebayang gitu, ini produknya seperti ini, warnanya kayak gini, kayak gitu Mas Arif. Untuk untuk promosi di sosmed itu lebih baik pakai foto yang googling atau real pic yang sedikit edit. Real pic dong, karena barang yang Anda jual kan itu harus Anda kasih, jangan pakai Google. Kalau diedit dikit ya bagus, akan lebih baik kalau Anda bisa ngeditnya jadi lebih rapi gitu ya, lebih clean, itu lebih bagus. Tapi usahain jangan dari Google lah, nanti takutnya ekspektasi orang beda, ntar yang datang barangnya beda, kena komplain ya kan. Jadi mendingan pakai barang asli aja. Gimana cara bikin kata-kata yang menarik dari button or nails? Gimana ya? Itu makanya perlu itu tergantung karakteristik produk Anda gitu. Jadi tergantung audiens Anda juga gitu. Jadi misalnya followers Anda atau audiens Anda, pembelinya tuh banyak dari misalnya ada yang misalnya lebih engage pakai bahasa Inggris, ada yang lebih engage dalam bahasa Indonesia yang to the point. Itu tergantung banget sih. Kalau bagaimana membuat kata-kata yang menarik itu bisa panjang banget, bisa luas banget, harus by experience, harus dicoba-coba menggunakan caption A, caption B, mana yang lebih ini gitu. Jadi harus selalu dicoba terus sih. Tapi yang paling penting adalah kata-kata yang menarik itu menjelaskan produk, ngajak, terus sesuai sama audiens Anda gitu. Jadi kayak misalnya pakai bahasa Inggris nggak ada yang ngerti, ngapain Anda udah pakai kata-kata mutiara indah gitu misalnya, atau quotes dari film, dari Shakespeare gitu, tapi followers Anda nggak engage, kan percuma juga. Jadi yang paling penting adalah kalau membuat kata-kata itu adalah bukan cuma indah, tapi nyampe pesannya ke audiens Anda, ke followers Anda gitu ya, button or nails. Terus bagaimana agar seperti Jingga, bagaimana cara agar lapak laris manis? Promosi dong. Banyak cara banget, pakai fitur-fitur yang ada di Bukalapak,
terus kamu juga ikut promosi, ikut komunitas supaya dapat ikut komunitas Bukalapak, kopdar supaya dapat informasi, sharing ilmu, terus ikut webinar kayak gini supaya dapat informasi, gunain semua fitur yang ada di Bukalapak, karena tujuan utama kita di Bukalapak adalah apalagi kalau bukan membuat lapak kamu laris manis ya kan. Jadi semua fiturnya dicobain, digunain, itu bakalan membantu kamu banget supaya lapak kamu bisa lebih laris manis. Kita Rizka, kira-kira kalau untuk pemula lebih baik utamakan followers karena berpengaruh pada produk, atau utamakan promo dalam meningkatkan jualan? Dua-duanya sih, tapi mungkin first thing first, kamu itu memang harus nambahin followers dulu kan. Jadi supaya orang tuh bisa lebih, mungkin gini, kalau kamu udah punya sosial media kamu sendiri, mendingan kamu promosiin dulu di sosial media kamu dulu nih. Jadi kamu tawarin dulu ke teman-teman kamu dulu, orang-orang yang emang udah follow kamu sebagai kamu gitu, as a person. Nanti kalau misalnya udah mulai ada customer kan biasanya dari teman-teman dulu kan, orang-orang terdekat dulu. Nanti baru kamu bikin akun yang khusus si brand, khusus si produk kamu ini. Terus kasih tau deh ke teman-teman kamu, follow dong. Terus minta teman-teman kamu untuk mempromosikan juga ke teman-temannya. Jadi memang kalau untuk pemula itu dua-duanya sih, promosi sama followers, tapi mungkin paling pertama nambahin followers dulu. Jadi supaya orang-orang makin banyak tahu tentang produk kamu, terus habis itu baru kamu bikin promo-promo menarik kayak buy one get one, atau misalnya harga launching, harga pertama nih kita baru muncul nih diskon 10%, kayak gitu, itu bisa juga kayak gitu. Pokoknya sih saran aku sih kalau misalnya baru pertama kali tuh utamain organik dulu ya, dari teman-teman dulu gitu. Jadi karena kalau followers kamu organik atau benar-benar human, itu lebih conversion rate itu lebih bagus gitu. Ada nih misalnya followers sampai 2,3 juta, wah pokoknya followersnya udah banyak banget, tapi fake semua kan, percuma aja, nggak ada yang beli juga ya kan, gitu. Oke, satu pertanyaan terakhir ya. Tapi ini bukan pertanyaan, tapi aku pengen bacain. Kasih dong bajunya buat hadiah. Bisa nanti ya di kita programin dulu nih, misalnya bisa juga nih kayak pertanyaan terbaik terus dapat baju, boleh. Terima kasih Mas Lukmanul Hakim. Mana ya? Mbak dijawab dong, yang mana Mbak Nima? Tadi udah aku jawab kayaknya. Oh, ini boleh nih, menarik nih Andi nih. Bisa dijelaskan karakter masing-masing Facebook, Twitter, dan IG cocoknya buat audiens usia berapa? Itu cocok semua sih. Karena enggak, tapi mungkin kalau untuk tergantung nih produk kamu apa. Kalau misalnya produk kamu sebenarnya semuanya cocok ya, karena semua main. Tapi mungkin kalau untuk dewasa, bukan dewasa muda, mungkin untuk ABG gitu ya, kayak usia belasan sampai 20-an awal, itu mungkin udah jarang ya yang main Twitter ya. Mereka mungkin lebih banyak di Instagram. Untuk di Facebook itu kayaknya lebih sekarang kayaknya lebih banyak orang-orang yang lebih mature kayak gitu. Jadi misalnya kamu jualan produk baju anak, bayi, itu di Facebook mungkin, atau di Instagram. Kalau di Twitter kayaknya lebih cocok mereka tuh di Twitter itu usianya lebih banyak dewasa muda sih gitu. Facebook sama Instagram juga, cuman Facebook dan Instagram tuh lebih banyak audiens yang mature kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau nyasarnya Instagram juga lebih muda. Instagram bahkan yang lebih muda lebih banyak, SMP, SMA gitu lebih banyak di Instagram. Kicau. Udah ya, itu udah pertanyaan terakhir kan? Oke. Sekian dari saya. Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nih nanti akan dijawab melalui Telegram channel. Cara gabungnya nanti akan dikirim ke email masing-masing ya, yang udah pada bergabung di webinar ini. Terus jangan lupa saksikan webinar selanjutnya hari Kamis, hari Kamis depan. Pokoknya ditungguin aja nanti temanya itu di sosial medianya Bukalapak. Follow ya, kayak gitu. Oke, terima kasih dari saya. Sampai ketemu lagi dan semoga sukses terus jualannya. Thank you, bye-bye.